Dewasa ini, kreativitas berkontribusi besar terhadap pertumbuhan berbagai bisnis di Indonesia. Menyelami dunia fotografi, berdasarkan data BPS di tahun 2016, menyumbang sebesar 0,45%. Walaupun terbilang kecil, namun melihat perkembangan teknologi yang terus meningkat dan semakin maraknya setiap bisnis untuk menampilkan produknya secara profesional, usaha bidang fotografi tentu akan terus berkembang. Oleh karena itu, selamat siang Profesor Marsudi dan Pak Michael. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan penerapan manajemen information system pada suatu usaha di bidang fotografi. Pembahasan hari ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan Pixel Group yang sering dikenal sebagai Pixel Kreatif, di mana sudah berdiri sejak tahun 2017. Bermula dari hobi bersama teman-teman, lalu bergabung dengan berbagai kepanitiaan, Billy Cahyadi selaku founder dan CEO dari Pixel merintis usahanya dan memiliki visi misi untuk menghubungkan antara seniman muda yang memiliki ketertarikan di bidang fotografi dengan UMKM dan atau perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari segi visual produk. Next. Usaha Pixel yang sudah established tentu memiliki perencanaan dan strategi agar dapat terus beroperasi. Maka sebagai bisnis model, Pixel dapat dikatakan memiliki customer, perusahaan, dan juga perseorangan. Apabila bermodalkan business to business, maka biasanya jasa foto atau video untuk produk. Sedangkan jika model business to customer atau B2C, biasanya jasa untuk foto personal consume, seperti photoshoot, graduation, perayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, nilai yang ditawarkan berupa mempertemukan berbagai proyek dengan young creators atau tim Pixel sendiri. Agar dapat terhubung dengan calon klien, maka Pixel menggunakan berbagai sosial media dan juga marketplace untuk menjual produk, aksesoris kamera, dan juga komputer. Oleh karena itu, sebagai pemasukan terdapat dari penjualan jasa fotografi, videografi, print, dan penjualan produk aksesoris. Pixel sendiri memiliki beberapa fungsi bisnis seperti marketing, financing, dan juga operation yang memiliki tugas serta perannya pada key activities. Sebagai partner, Pixel mengelola hubungan baik secara B2B dan B2C, lalu event organizer dan juga yang creator berupa tim fotografernya. Sebagai pengeluaran, tentu berkaitan dengan biaya operasional dari segi pengeluaran proyek, peralatan kamera, gaji untuk tim, dan sebagainya. Lalu dari cakupan marketing seperti ads, pembuatan website, desainer, dan sebagainya. Next. Mendalami dari segi kegiatan bisnis, sebagai bisnis proses dimulai ketika klien menghubungi Pixel dari media sosial ataupun website. Lalu setelah direspon baik dengan tim Pixel, maka akan ditentukan tanggal pembahasan konsep. Pembahasan dapat dilakukan secara online maupun offline. Pembicaraan akan dilakukan antara calon klien dan juga CEO yakni diri sendiri. Lalu diakhiri dengan negosiasi harga, di mana calon klien akan disuguhkan berbagai opsi dari Pixel. Apabila klien setuju, maka selanjutnya perlu pembayaran DP. Dan CEO melakukan briefing terkait konsep-konsep kepada tim atau fotografer yang akan menerima proyek. Sebagai bentuk proses kegiatan, tim akan menyiapkan peralatan dan mematangkan segi konsep pada hari H yang pastinya sudah ditentukan. Lalu setelah berbagai foto diedit, semuanya hasilnya itu dalam bentuk soft copy akan dikirimkan kepada klien. Terakhir, klien akan melunasi pembayaran DP dan proses berakhir. Next. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke bagian landasan teori. Nah, pertama-tama saya akan membahas teori mengenai information system in global business dulu. Nah, perkembangan sistem dan teknologi ini tentunya sudah mengubah lingkungan bisnis global. Nah, buktinya sendiri juga pada tahun 2019 sendiri, perusahaan global itu sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menghabiskan sekitar mungkin 4,8 triliun hanya untuk hardware, software, dan teknologi sistem informasi. Nah, dari sini aja hal ini udah membuktikan seberapa penting penerapan sistem informasi terhadap kemajuan dari suatu perusahaan sendiri. Nah, terus perubahan teknologi dan model bisnis baru yang lebih inovatif juga telah mengubah kehidupan sosial dan praktik bisnisnya sendiri. Nah, ini juga di negara berkembang sendiri sudah diperkirakan sekitar 2,46 miliar orang itu telah menggunakan sosial media, misalnya yang seperti WhatsApp, Facebook Messenger, atau Twitter. Nah, dari analisis tersebut itu juga perusahaan tentunya dapat menerapkan teknologi sistem informasi dalam kegiatan marketing dan operasional untuk menjangkau potensial customer yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada teori project management by information system. Nah, salah satu tantangan dari penggunaan sistem informasi itu adalah memastikan bahwa penerapan teknologi itu memberikan manfaat yang nyata pada bisnisnya. Nah, di sini juga terdapat adanya tingkat kegagalan yang tinggi ya melalui penerapan sistem informasi karena organisasi menilai
dengan salah bisnis yang mereka terapi dengan menggunakan information system yang tidak sesuai gitu. Dan hampir dalam setiap organisasi dan perusahaan itu, proyek sistem informasi itu juga memerlukan lebih banyak waktu untuk diimplementasikan daripada yang diantisipasi pada semulanya. Nah, ini juga terdapat beberapa konsekuensi bagi perusahaan maupun organisasi jika tidak berhati-hati menerapkan MIS sendiri. Nah, yang pertama ini adalah biaya yang jauh melebihi rencana anggaran, lalu perusahaan juga dapat mengalami keterlambatan output yang tidak terduga. Selain itu juga kinerja teknis yang kurang dari harapan, serta kegagalan untuk mendapatkan manfaat dan output yang ingin diantisipasi oleh perusahaan. Nah, teori ketiga, kita masuk ke selecting and evaluating information system methods for company's goals. Nah, di sini perusahaan itu biasanya kan memiliki dengan banyak atau lebih dari satu proyek ya dalam menjalankan operasionalnya. Nah, maka itu tuh perusahaan itu memerlukan adanya metode yang tepat untuk menjalankan manfaat, untuk menjanjikan manfaat yang besar untuk bisnisnya. Nah, di sini makanya em, indikator kerja dari suatu perusahaan itu ditinjau dan diputuskan oleh para direksi perusahaan. Nah, ini juga disebut seperti Corporate Strategic Planning Group-nya dan Information System Steering Committee ini juga merupakan senior dari manajemen grup ya dengan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasionalkan information system sendiri. Nah, di project team yang terakhir ini juga mereka itu project team yang selalu diawasi oleh kelompok manajemen grup dan mereka ini juga selalu bertanggung jawab ya untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan rencana yang telah ditentukan perusahaan. Nah, terakhir ini adalah IT infrastruktur yang bisa diterapkan di perusahaan di mana ada terdapat 7 komponen yang masing-masing berbeda dari internet platform, komponen hardware platform, lalu ada operational system platform, enterprise software application, networking or telecommunication, consultant and system integrator, data management and storage, dan ya, itu dia. Dan next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai penerapan MIS dalam Pixel Group itu sendiri. Suatu perusahaan pasti memiliki sistem informasi yang diterapkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Sistem informasi itu sendiri adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas menggunakan teknologi tersebut dalam melaksanakan kegiatan operasional dan manajemen perusahaan tersebut. Selain itu, suatu perusahaan akan lebih baik jika menerapkan manajemen dalam mengatur sistem informasi perusahaan. Pada perusahaan Pixel Group, menurut Billy Cahyadi, selaku narasumber kita, mengatakan bahwa sistem informasi sangat berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses di bisnis Pixel Group. Terutama dalam era pandemi COVID-19 seperti ini, membuat pekerja tidak bisa bertemu di kantor dan harus sangat bergantung dengan sosial media serta platform meeting online. Khususnya, knowledge untuk mengetahui algoritma dari sosial media itu juga sangat berperan penting dalam sistem informasi. Next. Nah, penerapan MIS dalam Pixel Group ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang mana dalam sisi finance, Pixel Group menggunakan Google Spreadsheet untuk memanage keuangan di Pixel Print itu sendiri, menggunakan Excel untuk track record keuangan pribadinya, dan untuk dari segi marketing, Pixel Group menggunakan website, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter sebagai sosial media Pixel Group, WhatsApp dan Line untuk digunakan kontakkan dengan para customer ya, dan yang terakhir adalah IG Ads serta Facebook Ads untuk advertisement dari sisi Pixel Group. Nah, untuk dari sisi operation, Pixel Group menggunakan Google Meet dan Zoom ketika melakukan meeting antar karyawan. Next. Nah, selama menerapkan manajemen information system tersebut, terdapat perubahan baik secara internal maupun eksternal. Salah satu perubahan internal adalah membutuhkan karyawan baru untuk beradaptasi dengan adanya aplikasi baru. Contohnya, ketika membuat konten, tidaklah mudah dan dengan adanya beberapa sosial media baru seperti TikTok membutuhkan karyawan baru untuk mengatur konten video TikTok tersebut. Nah, untuk mengenai perubahan secara eksternal, tentunya membantu Pixel Print dalam meningkatkan engagement rate Pixel serta menambahkan komunitas dalam Pixel Group itu sendiri. Next. Nah, kalau perubahan dari penerapan MIS yang sudah dilakukan oleh Pixel Group itu sendiri,
tentunya memiliki beberapa respon jika dilihat dari 4 faktor. Yang pertama, organizational structure. Terdapat penambahan struktur organisasi baru dari Pixel Group. Yang kedua, people. Dengan adanya penambahan struktur organisasi tersebut tentunya membutuhkan karyawan baru. Yang ketiga, job tasks. Dengan adanya karyawan baru tentunya ada penambahan tugas baru dan Pixel Group juga melaksanakan first week training. Dan yang terakhir dari segi information technology. Menurut Billy Cahyadi, pembaruan algoritma dibutuhkan dari segi IT. Next. Ya, selanjutnya penerapan dalam IT infrastruktur di perusahaan Pixel Group. Nah, yang pertama ini komputer hardware platform. Nah, Pixel Group ini harus mendukung kegiatan operasionalnya ya. Maka Pixel Group itu menggunakan 2 device, yaitu desktop dan laptop. Nah, 80% ini menggunakan laptop untuk melakukan perhitungan finansialnya, stok produk, dan 20% lainnya itu digunakan untuk mengedit video. Nah, selanjutnya untuk operating system platform itu juga Pixel Group itu menggunakan operating system seperti Mac OS dan Windows untuk komputernya ya, di mana ini disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap divisi, contohnya divisi desain yang lebih mudah menggunakan Mac iOS sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu networking atau telecommunication, Pixel Group itu juga menggunakan Google Meet dan Zoom untuk melakukan meeting bersama dengan para tim dari setiap divisinya, terutama ketika para tim itu tidak bisa melakukan meeting secara offline. Maka Pixel Group itu juga menggunakan aplikasi Trello untuk melakukan update operasionalnya dan tugas-tugas lainnya agar bisa tetap keep in touch meskipun tidak melakukan meeting. Nah, yang keempat ini, Pixel Group juga menggunakan data management and storage, di mana Pixel ini juga menggunakan Google Drive, Google One, dan juga hard drive. Nah, Google Drive ini digunakan karena tentunya memberikan pelayanan yang baik dan sangat terpercaya ya. Selain itu juga tidak dikenakan biaya untuk penggunaan setiap hari-harinya. Nah, yang terakhir ini Pixel juga menggunakan internet platform, di mana Pixel Group itu menggunakan platform yang simple, seperti WordPress untuk mendukung website Pixel. Kemudian Pixel Group juga menggunakan Adobe ya, untuk melakukan editing foto dan video dalam kegiatan operasionalnya. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai analisa permasalahan dan implementasi solusi pada Pixel Group ini. Next. Nah, untuk analisa permasalahan, jadi setelah melakukan interview dengan narasumber, kami mendapat beberapa permasalahan yang terdapat pada usaha Pixel Group ini. Salah satu masalah adalah kurangnya manajemen untuk pembagian tugas. Ketika Pixel Group ini mendapat proyek, tentunya pekerjaan akan dibagi-bagi kepada karyawan sesuai dengan job desk yang ada. Nah, untuk industri creative agency ini, setiap karyawan tuh harus bekerja sama karena pekerjaan satu orang tuh berkaitan dengan pekerjaan orang lainnya. Seperti divisi pengeditan video hanya bisa bekerja jika pekerjaan divisi photoshoot sudah diserahkan. Nah, di sini permasalahan berada pada kurangnya pengaturan mengenai penjadwalan, deadline, dan kendala komunikasi di mana setiap anggota tuh sulit mengetahui apakah pekerjaan koleganya itu sudah selesai atau belum. Nah, hal ini tentunya berpotensi untuk mengurangi kepercayaan klien atas perusahaan jika ternyata proyek yang dilaksanakan itu telat. Nah, selain itu, narasumber juga menjelaskan kadang-kadang sulitnya melakukan koordinasi di mana ia harus repot mengingatkan deadline setiap karyawan satu persatu lewat WhatsApp atau Line. Next. Nah, jadi untuk implementasi solusi, khususnya kurangnya manajemen pembagian tugas, kami menyarankan perusahaan untuk menggunakan aplikasi Trello. Jadi Trello ini merupakan aplikasi yang cocok digunakan oleh perusahaan jasa yang memiliki pekerjaan berbasis proyek, serta membutuhkan pengaturan tugas yang banyak sehingga pengerjaan proyek itu harus rapi. Nah, Trello ini pada dasarnya itu seperti papan tulis atau boards kosong di mana setiap member tuh bisa menginput pekerjaan masing-masing dalam bentuk post-it. Nah, ini tuh dapat dilihat oleh semua member. Penggunaan Trello ini memungkinkan Pixel Group ini bisa melakukan penjadwalan, deadline, dan penyelesaian proyek menjadi lebih lancar. Nah, alasan kami itu menyarankan penggunaan Trello ini karena penggunanya tuh mirip dengan ERP atau Enterprise Resource Planning, tapi kan itu untuk perusahaan besar. Nah, kayak Trello ini semacam aplikasi yang lebih simpel dan cocok bagi manajemen operasional usaha kecil seperti UMKM.
Nah, Trello ini merupakan aplikasi yang gratis dan penggunanya tidak menghasilkan beban lebih bagi Pixel Group. Selain itu, aplikasi ini cenderung mudah digunakan dan tidak membutuhkan training khusus untuk memahami keseluruhan aplikasi. Selain itu, data penyimpanannya juga berbasis cloud sehingga dapat diakses oleh setiap member dimanapun dan kapanpun. Di Trello ini juga ada fitur reminder, jadi setiap job itu udah di-assign ke karyawan, akan ada reminder berkala untuk mengingatkan karyawan tersebut. Nah, jadi sebagai realisasi rencana, kami itu membuat account Trello untuk Pixel Group dan memasukkan proyek atau pekerjaan pada board Trello ini. Implementasi penggunaan Trello ini dilakukan pada salah satu proyek Pixel Group yang sedang berjalan. Nah, setelah berdiskusi dengan narasumber, kami mendapati bahwa dibutuhkan alur dalam penyelesaian proyek dari awal sampai akhir ini, di mana tuh CEO tuh harus bisa memantau dan mengecek progres pekerjaan setiap karyawannya. Next. Nah, sebelumnya ini merupakan tampilan Trello, di mana bisa dilihat di sini yang A itu menu bar, itu bagian ini menampilkan fungsi bawaan dari Trello, kayak menu bar biasa, dan yang B itu boards, berfungsi untuk menunjukkan judul atau nama board. Yang C itu member, di mana di sini Pixel Group tuh bisa menginvite member-member yang ada, dan yang D itu boards, di mana ini merupakan papan tulis kosong tadi, dan ini merupakan implementasi kami. Bisa di next di slide selanjutnya. Nah, jadi kami itu membuat seperti alur perencanaan dari A sampai F itu. Nah, yang kalau A kami itu membuat backlog atau requirement, yaitu bagian ini menunjukkan ketentuan atau persyaratan serta informasi mengenai proyek tertentu dari klien Pixel Group itu. Nah, kemudian yang B itu to-do list, yaitu menunjukkan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh setiap member. Nah, pada bagian ini tuh perusahaan dapat assign member sesuai dengan pekerjaan atau job desk mereka masing-masing. Selanjutnya yang C itu merupakan ongoing, yaitu ini menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau sedang dalam progres. Nah, bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya atau to-do list, di mana karyawan yang sudah mulai mengerjakan proyeknya dapat melakukan konfirmasi pada bagian to-do list, sehingga nanti cards-nya itu pindah ke bagian ongoing itu. Selanjutnya bagian review, yaitu merupakan bagian di mana CEO itu bisa memberikan tanggapan. Untuk bagian F, yaitu bagian E maksudnya, yaitu finish, itu merupakan pekerjaan yang sudah selesai dan sudah di-approve CEO. Untuk bagian F yang ini ada salah tulis, itu merupakan bagian archive, di mana bagian ini merupakan pekerjaan yang tidak jadi atau sudah tidak dibutuhkan Pixel Creative ini, jadi masuknya itu ke bagian ini. Next. Oke, sekarang kita akan melihat dampak implementasi dan juga tindak lanjutnya seperti apa. Oke, jadi kita sudah melakukan implementasi pada Pixel Creative ini selama kurang lebih 2 minggu atau dari periode 7 Juni 2021 hingga 20 Juni. Dan hasilnya kami mendapatkan feedback dari pihak Pixel, yaitu bahwa penggunaan Trello ini terbukti bahwa mampu membantu kelancaran operasional perusahaan, khususnya pada hal manajemen pembagian tugas. Nah, di situ karena terdapat fitur penjadwalan tugas, kemudian mengatur deadline-nya, dan juga kendala komunikasi yang dihadapi sebelumnya bisa teratasi karena Trello ini telah terstruktur dan juga lebih rapi. Dan penggunaan Trello ini juga kan sudah bisa mengintegrasikan berbagai pekerjaan dari setiap karyawan pada satu board-nya dari satu kesatuan Trello. Jadi setiap karyawan itu bisa tahu juga progresnya di karyawan lain itu seperti apa, sehingga kalau misalkan ada yang kurang masih bisa dibantu dan sebagainya. Jadi saling terkait dan tahu satu sama lainnya. Dan juga dari CEO-nya yaitu Billy Cahyadi juga membantu buat dia, karena dia bisa memasang fitur reminder yang otomatis itu akan mengingatkan deadline-nya kapan, sehingga tidak ada project yang termiss atau lewat dari jadwal yang sudah dicanangkan. Nah, untuk tindak lanjut yang dilakukan ke depannya, Pixel Group tetap akan menggunakan Trello ini karena terbukti membantu untuk mereka dan terutama menyelesaikan dalam masalah penjadwalan tadi.
Nah, kami juga membantu memanage account Trello Pixel Group selama 2 minggu dan sampai dengan sekarang kami sudah menyerahkan account tersebut kepada pihak Pixel Group untuk selanjutnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan perusahaan nantinya. Next. Oke, sebagai kesimpulan, Pixel Group ini bergerak di industri fotografi ya, atau berdasarkan data dari Backcraft tahun 2016 itu, industri ini berkontribusi 0,45% terhadap PDB. Nah, dan ini juga terus mengalami perkembangan karena hadirnya software untuk editing dan sebagainya itu juga mendukung, dan juga dari sisi demand juga banyak dibutuhkan dan terus berkembang karena misalkan pelaku usaha juga membutuhkan untuk visualisasi produknya seperti apa supaya bagus, dan pixel kreatif dibutuhkan di sini. Dan Pixel ini juga memiliki bisnis yang lainnya, bukan hanya fotografi dan videografi saja. Jadi dia juga melakukan penjualan aksesoris komputer dan juga kamera. Dan dia juga telah mengakomodir penjualan untuk souvenir, lanyard, ID card, dan juga akrilik. Nah, sistem informasi juga dianggap penting bagi mereka karena terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana interaksi langsung sulit untuk dilakukan, dan tentu dengan adanya sistem informasi maka segala sesuatunya dimudahkan. Contohnya, misalkan penggunaan Google Spreadsheet untuk yang berbasiskan cloud itu digunakan untuk mengelola keuangan di Pixel Print, dan juga Microsoft Excel itu digunakan untuk pencatatan keuangan pribadinya. Dan juga Pixel ini menggunakan website, Instagram, Facebook, dan berbagai sosial media lainnya, serta menggunakan WhatsApp dan Line untuk berkomunikasi. Nah, mengingat channel utamanya dari Pixel ini adalah berbasiskan online, maka Pixel menggunakan IG Ads dan Facebook Ads untuk promosinya. Nah, untuk memudahkan meeting antar karyawan di masa pandemi ini, maka mereka menggunakan Google Meet dan juga platform Zoom. Nah, tadi kan dikatakan bahwa perusahaan memiliki kendala dalam mengatur pembagian tugasnya. Nah, dalam creative agency, karyawan itu tidak bisa bekerja sendiri saja, melainkan saling terkait. Nah, maka dengan adanya Trello, terkait penjadwalan, deadline, dan progres itu menjadi lebih tertata dan tidak ada yang termiss. Nah, pembagian tugas juga lebih jelas, ini bagian siapa dan ini bagian siapa dan harus selesai kapan, sehingga saling terintegrasi. Nah, setelah diimplementasikan pun ternyata juga bisa berjalan dengan baik, sehingga dilanjutkan ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembelajarannya. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan juga di era modern ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membantu kita dalam melakukan dan memperbantu lancarnya operasional bisnis perusahaan. Nah, sistem operasi ini juga, sistem informasi ini juga bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga akan berdampak positif nantinya. Nah, pemanfaatan yang dilakukan itu tidak harus berupa software yang misalnya harus canggih dan berbayar. Tentu tidak, karena ada berbagai hal yang tersedia dengan free dan juga bisa disesuaikan tergantung dengan kapasitas dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa. Sebagai contoh yang terjadi pada Pixel tadi, dia memiliki permasalahan untuk mengelola pekerjaan bagi karyawannya. Ternyata dengan menggunakan Trello yang itu berbasiskan gratis, ternyata hasilnya juga bisa menghasilkan output yang positif tentunya bagi performance perusahaan. Baik, sekian paparan dari kami. Terima kasih.